Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan saya. Di sini kita akan belajar mengenai kas kecil atau yang dikenal dengan petty cash. Oke, langsung saja. Yang harus teman-teman tahu, apa sih petty cash itu? Jadi, di dalam perusahaan, dan dana kas itu dibagi menjadi 3, yaitu, ada dana kas kecil, ada kas besar, ada juga kas di bank. Itu misalkan perusahaan mempunyai uang. Nah, sebagian uang itu disimpan di bank, ada yang disimpan di peti, atau, kalau di peti itu kas besar dan ada juga kas kecil. Kas kecil itu yang misalkan teman-teman, menyimpannya di di lemari gitu. Biasanya jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan kas besar. Nah, jadi apa sih kas, kecil atau petty cash ini? Nah, kas yang digunakan untuk membiayai atau membayar yang bernominal kecil. Contohnya, teman-teman, di perusahaan itu membeli sebuah ATK, misalkan, pulpen. Nah, pulpen itu nominalnya misalkan 100.000, nggak mungkin teman-teman mengeluarkan cek untuk membeli pulpen tersebut. Jadi untuk mempermudah teman-teman, membayarnya, maka perusahaan membentuk sebuah petty cash ini. Jadi untuk mempermudahkan, misal teman-teman membayar 100.000 langsung ada, tidak harus ngambil dari bank atau harus ngambil dulu di brankas atau kas besar tersebut. Jadi itu untuk mempermudah transaksi yang bernominal kecil. Oke, kemudian nah, metode pencatatan kas kecil ini ada 2 teman-teman, yaitu, metode tetap atau impress fund system, dan yang kedua itu metode fluktuasi. Nah, di sini kita akan ngebahas satu-satu ya teman-teman. Nah, metode tetap atau impress fund system itu yang seperti apa sih? Jadi, metode tetap ini, perusahaan menginginkan saldo kas kecil harus tetap jumlahnya, misalkan 3 juta. Jadi, perusahaan itu akan mengisi kembali dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Ketika terjadi transaksi, tidak dicatat di dalam jurnal, namun akan dicatat pada saat pengisian kembali. Jadi transaksi-transaksi, dicatatnya itu ketika atau di jurnalnya ketika ada transaksi pengisian kembali kas kecil tersebut. Jadi, simpelnya tuh perusahaan menginginkan kas kecil perusahaan harus bernilai 3 juta. Jadi, ketika ketika ada pengeluaran 200.000, maka harus diisi 200.000 supaya dana kas kecil ini tetap senilai 3 juta. Nah, di sini juga sudah ada contohnya. Misalkan tanggal 1 Mei terdapat pembelian ATK 500.000, tanggal 4 Mei pembayaran iklan 700.000, dan tanggal 15 Mei terjadinya pengisian kembali dana kas kecil 1.200.000. Jadi untuk tanggal 1 dan tanggal 4 tidak ada jurnal, tidak di jurnal. Nah, kapan di jurnalnya? Saat tanggal 15. Jadi jurnalnya ATK di debit 500, beban iklan di debit 700, dan pada kas di sebelah kredit 1.200.000. Nah, jadi ini sudah, teman-teman sudah paham ya, ini simple banget. Jadi ketika, di metode tetap ini, ketika pengeluaran kas kecil tidak dicatat, dicatat transaksi tersebut dicatat saat pengisian, dana kas kecil itu. Nah, jadi di sini pengisian, di tanggal 1 dan tanggal 4 terjadi transaksi sebesar 1.200.000.
Jadi dana kas kecil itu berkurang 1.200.000. Jadi pengisiannya juga harus 1.200.000 sejumlah transaksi yang telah dikeluarkan. Nah, yang kedua metode fluktuasi atau fluctuating fund system, di mana perusahaan melakukan pencatatan langsung ketika terjadinya transaksi di kas kecil. Nah, jadi ketika terjadinya transaksi langsung kita jurnal. Transaksi langsung kita jurnal. Jadi tidak harus menunggu pengisian kembali. Nah, untuk contohnya sama seperti tadi, tetapi transaksi tanggal 15 Mei pengisian kembali dana kas kecil sebesar 4 juta. Nah, langsung saja untuk jurnalnya, tanggal 1 Mei kita jurnal untuk pembelian ATK 500.000. Jadi jurnalnya ATK di debit 500.000, pada kas kecil di kredit itu 500.000. Kemudian untuk tanggal 4 Mei jurnalnya beban iklan di debit 700.000, pada kas kecil sebesar 700.000 di sebelah kredit. Untuk tanggal 15 pengisian kembali kas kecil bertambah di debit 4 juta dan kas berkurang atau di sebelah kredit 4 juta. Kas ini kenapa berkurang di sebelah debit? Kas ini bisa kita asumsikan ini biasanya kalau hanya akun kas ini kas besar sebesar 4 juta. Jadi kas besar itu berkurang 4 juta untuk mengisi dana kas kecil. Jadi kas kecil itu bertambah di sebelah debit. Nah, di sini kenapa 4 juta? Tidak seperti yang tadi tetap 1.200.000 karena pengeluarannya 1.200.000. Jadi di metode fluktuasi ini pengisian sebesar 4 juta. Jadi tidak sebesar yang telah dikeluarkan, namun terserah perusahaan mau isi berapa. Jadi untuk 4 juta ini perusahaan menilai misalkan, wah bulan Mei dana kas kecil kita isikan 4 juta. Karena melihat misalkan dengan melihat pertimbangan pengeluaran di kas kecil itu besar atau selalu bertambah, jadi pengisiannya di 4 juta. Kemudian perusahaan bisa saja mengisi 3 juta atau 2 juta. Itu terserah perusahaan mau ngisi berapa, tidak berpatokan pada transaksi yang telah terjadi. Jadi itu yang disebut metode fluktuatif atau fluktuasi atau fluctuating fund system. Jadi mudah banget untuk dipelajari, semoga bermanfaat. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.